Tahun pira Pak sampai mulai tertarik? Saya mulai mengumpulkan itu sejak tahun 92. 92. Kok tertarik ngoleksi ukir Pak? Sebenarnya terobsesi dengan ini. Satu saat saya itu kebetulan berada di kargonya bandara Juanda. Itu sempat omong-omong dengan seorang petugas di sana. Dari pembicaraan itu ada satu kalimat yang buat saya itu menyentuh. Jadi hampir tiap 2 minggu sekali itu ada 4 atau 6 kontainer yang dikirim ke Eropa, khususnya Belanda dan Belgia. 4 sampai 6 kontainer Tiap 2 minggu sekali. tiap 2 minggu ya. Dan itu berjalan sudah Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Sampai oleh tekan dia ya Pak. Ya. Dominan ini Madura. Dominan Madura. Daerah khususnya Sebenarnya mulai seko Bangkalan itu wis banyak, tapi yang paling banyak itu daerah Sumenep, Pamekasan, yang paling ada. Toilet apa itu? Kaca rias, iki. PE Sumenep. Oh Sumenep iki. Cuman iki repro, aku oleh wis ana 30 tahun oleh to. Oleh to. Iya, iki repro teko teko Keraton Keraton Sumenep. Reproan iki. Reproan. Reproan apike kok ngene ya. Iki reproan. Tapi yo repro tuwa urung Repro sampe tuwa. 30 tahun. Cara sampan berburu ya apa Pak? Ya ke pengepul-pengepul. Jadi kalau langsung tuh memang sepertinya susah. Tapi ke pengepul. Tapi juga pernah mendapatkan barang yang langsung ke pemilik, itu pernah. Tapi bukan di daerah Madura. Di daerah Ara-Ara itu antara Besuki Bondowoso. Itu ada Ara-Ara. Itu pernah dapat tempat tidur yang di rumah orang, kemudian cuman menariknya tawar menawarnya itu tidak harga di tempat itu, tapi saya minta atau saya tawar dengan harga sampai di jalan raya. Oh sampai di jalan raya. Masalahnya untuk dari rumah ke jalan raya itu kan pegunungan. Jadi pegunungan. agak susah untuk bawanya kan. Jadi terpaksa saya mau beli dengan harga di jalan raya, sehingga kalau ketika diangkut itu tidak ada masalah. Kalau mau dititipkan juga kan susah juga. Akhirnya ya itu dengan harga tawar menawarnya itu dengan harga di jalan raya, meskipun saya belinya di rumah. Jadi menarik gitu kadang-kadang. Kalau sekarang ini tahun 22, ukiran sampean paling tua tahun berapa? Waduh, ada beberapa. Sepertinya ini tua, ini paling tua. Karena di belakangnya kayu ini, satu papan ini, pintu ini, itu bukan dipasrah, tapi dipacak. Oh, dipacak. Iya. Dipacak, jadi pacak. Sehingga saya bayangkan mungkin ini juga tua. Kalau usianya mungkin ya kalau 100 tahun ya lebih lah. Duduk pasran, Pak. Bukan pasrah, dipacai. 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 Iya. Jadi gak roto. Gak roto, teksturnya kayak dan gawe selot ngono iki ya.
Daun engsel ya ngono. Atau itu juga termasuk lama karena tidak menggunakan ensel. Tidak menggunakan ensel tapi menggunakan porus. Apa? Poros. Jadi, Porus. Jadi di samping pintu yang dekat dengan kusennya itu ada kayu yang panjang untuk di Ya, fungsinya semacam ensel. semacam ensel, tapi jadi tanpa ensel, tapi semacam ensel. Iki potongan-potongan ngono. Potongan-potongan. Oh. Kecuali yang atasnya itu sama yang bawah. Jadi yang atas itu batu ane istilahnya. Batu ane itu dowo, asli panjang. Asli panjang. Dan bawahnya. Jadi dicepit gini yang Oh, lantas pakai sistem patek ini. Enggak, tanpa patek. Oh, tanpa Tanpa patek. patek, makanya diikat atas bawah gitu. Oh, kena dom. Kena dan tanpa patek. Oh, tanpa patek. Hanya semacam pasel gitu, Pak. Cuma mas. Semacam pasel. Jadi mek dilebokno tok. Nah, informasi semacam itu didapat dari siapa? Keberadaan barangnya. Ya jalan-jalan. Biasanya ke pengepul. Pengepul tuh, jadi kita bisa ke pengepul dan milih mana yang cocok dan dengan harga yang sesuai dengan kemampuan. Unit konsumen. Barang iki sakjane fungsine apa, Pak? Iki. Hmm. Iki koyoke gawe nyimpen pusaka. Oh, kayak nyimpen pusaka. Koyoke. Sumenep iki. Semenep. Nah, iki tekan ndi, Pak? Iki semenep ya? Oh, Sumenep juga ya. Iya. Ya kayak jodang ngono fungsine ya. Betul. Tuh. Koyo Apa? koyo gerobak, tapi kalau Kan di, Pak. iki aku teko oleh Mojokerto. Hah? Mojokerto. Mojokerto. Model Mojokertoan iki. Oh, model Mojokertoan nih. Mojokerto. Oh, no ya ukir Mojokerto ya. Iya ono. Mojokerto iku sampai dengan Diorjo. Iku sing pintu iku tekan di. Iki. Heeh. Iki padha modele padha mbek sing arep iku. Mojokerto. Mojokertoan. Oh. Tak kira Mojokerto gawe ukiran, tapi kok saiki mati ya ukir Mojokerto ya. Malah patung. Tapi ono kok nganggone kono pengepul nggone daerah Mojokerto. Pengepul. Heeh. Produksine, Pak. Oh, sekarang. Iki rono ya. Ndi kok? Iya. Itu depannya tempat tidur. Hah? Oh. Depannya tempat tidur. Ndi? Daerah ndi? Gaya ndi? Iki daerah tapal kuda. Iki aku oleh teko Bondowoso. Oh, teko Bondowoso iki. Iki Bondowoso. Anu nih apa? Depannya. Oh, Ono jodang. kupingane. Ono kupingane. Nah, iku jodang. Iki barang ndi? Nah, iki akeh iki model ngene iki. Model ngene iki akeh. Jodang. Iki gerobak. Oh, gerobak Nah, iki. jodang iku. Endi? Tahun pira, Pak, sampean mulai tertarik? Saya mulai mengumpulkan itu sejak tahun 92. 92. Kok tertarik ngoleksi ukir, Pak? Sebenarnya terobsesi dengan ini. Satu saat saya itu kebetulan berada di kargonya bandara Juanda. Itu sempat omong-omong dengan seorang petugas di sana. Dari pembicaraan itu ada satu kalimat yang buat saya itu menyentuh. Jadi hampir tiap 2 minggu sekali itu ada 4 atau 6 kontainer yang dikirim ke Eropa bertahun-tahun. Nah,
dari kalimat itu membayangkan suatu saat barang-barang ukir yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Timur atau Madura, itu habis. Akan sehingga habis, Pak. anak atau turun saya tidak pernah tahu, tidak pernah tahu bahwa pernah punya Apa karya seni? karya seni yang menarik seperti Jodang. Seperti Jodang. Jodang ini kan Dari mana ini? ini saya dapat juga dari Madura. Madura. Jodang ini kan satu benda milik keluarga, bahkan sekalian sebagai kebanggaan keluarga. Makanya Jodang itu dibuat sedemikian rupa bagus sehingga menjadi gengsi keluarga. Karena biasanya Jodang kan untuk menghantarkan makanan atau menghantarkan sesuatu, dan itu mewakili keluarga, sehingga Jodang itu dibuat sedemikian bagus. Nah, ini satu contoh. Jadi kalau itu sudah terbawa semua, anak saya nggak pernah tahu itu Jodang. Kita kehilangan jejak ya. Hilang jejak. Untuk merekonstruksinya juga sulit. Susah. Dan kalau mau buat baru rasanya juga ampang ya. Ampang. Karena membuat dalam orientasi ekonomis. Kalau ini kan membuatnya orientasinya kan bukan Koleksi pribadi. koleksi pribadi. Beda. Iya, itu. Jadi contohnya seperti itu. Masih berburu terus untuk ukir, Pak? Tidak. Ya, kira-kira apa ya? 10 tahun apa ini ya? Atau ya sekitar 10 tahun terakhir ini sudah tidak pernah Berburu lagi. berburu karena semata-mata karena tidak ada tempatnya dan mungkin tidak ada duitnya. Oh iya. Waktu itu ya mahal, Pak ya. Ya masih kebetulan ya tidak terlalu sih, buktinya terjangkau. Terjangkau. Tapi saiki ya sulit, Pak, untuk mendapatkan itu, Pak. Saya kira begitu. Kalaupun ada, sulit. Harganya juga nggak terjangkau. Iya, mungkin begitu. Ya karena memang makin sedikit kan berarti memang Di antara koleksi ini yang paling mengesankan perburuannya apa, Pak? dari sekian koleksi itu sebenarnya yang paling berkesan itu yang ini tempat tidur. Oh, tempat tidur di belakang. Yang di belakang itu, karena itu saya dapatkan dari arah-arah. Nah itu yang menarik itu. Yang menarik. Betul. Ornamennya ya anu ngono ya, apik ngono. Itu yang menarik karena memang unik. Unik. Membelinya itu unik gitu. Kalau yang lain itu kan saya datang ke pengepul, tawar menawar, jadi dibawa. Kalau itu enggak, saya dapat langsung dari pemilik. Nah, desa iki kasusnya kan akeh sing diurupno pedet, sofa ngono entek, Pak. Iya betul. Entek, Pak. Betul. Bahkan sebenarnya ini banyak yang juga masyarakat di desa di sana itu yang jualnya hanya ininya, depannya itu, hiasan depan. Oh, hiasan depan. Hiasan depannya itu yang dijual. Karena tempat tidurnya masih dipakai, ranjangnya masih dipakai, itu dijual. Nah, Kembangan nih, Pak. Karena memang dianggap tidak perlu, mungkin merepotkan ya. Harus masuk gitu kan. Iya. Oh, emang. Iya. Padahal kelengkapan itu yang membuat barang itu sangat mengesankan. Nah, selain mengesankan bagus, sesungguhnya ada filosofinya itu. Apa, Pak, filosofinya? Kenapa tempat tidur itu dibuat hiasan di depannya dengan lubang yang relatif kecil? Itu sebenarnya leluhur dulu itu menganggap bahwa tempat itu adalah peraduan yang Privasi. Suci. Kenapa? Peraduan. Nah, sehingga masuknya pun memasuknya itu perlu sikap khusus, menghormati. Makanya dibuat
agak rendah, dia masuk. Iya. Apa yang terjadi? Nah, anak-anak yang dilahirkan dari keluarga seperti itu menghormati. Nah sekarang kalau enggak, keluarga sekarang kan enggak, tempat tidurnya biasa, bisa loncat-loncat kan, tempat graduan tuh buat untuk loncat-loncat. Iya, apa jadi ini anak ya wis kayak ngono itu ya. Iya, saya pikir makanya orang-orang dulu tuh membuat itu memang tidak semata-mata karena hiasan. Ada filosofinya. Ada filosofi. Ini gerobak kena roda. Roda ya. Dia nggih roda. Biasanya ngono. Umum itu. Ini gerobak ya. Oke. Iku mau nisor TV mau gerobak. Itu sebagai kunci. Tutup ini tanpa ada paku, tanpa ada patek. Tanpa ada pasak. Tanpa ada pasak. Iya. Oh, cuman diklop dong, Nah, betul. nyambung ya. Iya. Oh. Iki aslinya tempat tidur. Terus dipendekkan. Hah? Dipendekkan. Oh, Digandeng lamben. Atau memang model 2. Jadi digandeng. digandeng double bed ngono ya. Double bed ini, tapi di belakangnya. Nah, coba kakinya segede itu loh. Gede, Pak. Iki kayunya setebal iki, Pak. Iya, loh. Ya. Tebelnya ono 15 cm, Pak. Entuk tekan ndi, Pak? Iki Pamekasan. Pamekasan. Suwana. Tebel ya. Lane iki, Pak, apa, Pak? Ini gerobak. Gerobak ya. Oh, oh gerobak untuk tidur ya. Gerobak untuk tidur. Oleh tekan di Sumenep, Pak. Pamekasan. Oh, Pamekasan. Anu, Barang, iso betul. gak nyimpen barang ngono tanjero ini, Pak. Biasanya selain untuk tidur, ini juga untuk nyimpen barang. Oh, ya efisien Pak ya. Iya. Ini aslinya tempat tidur ya. Depannya tempat tidur. Oh, depannya tempat tidur. Depannya tempat tidur. Tapi karena ada bagian yang rusak, terus dimodifikasi menjadi seperti ini. Oh, Cina ini. Cina, ukuran Cina. Ukuran Cina. Betul Pak, style Cina. Ya, beda kan? Abangnya asli ya? Enggak juga. Enggak juga.